Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damonarka Jalusantana dari program studi Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan titrasi dikromatometri yang mana merupakan bagian dari titrasi redoks pada kimia analisis kuantitatif. Titrasi redoks sendiri adalah metode analisis kuantitatif di mana zat yang dianalisis atau analit direaksikan dengan larutan standar yang bertindak sebagai oksidator atau reduktor. Di dalam titrasi ini, perubahan jumlah elektron dan bilangan oksidasi digunakan sebagai dasar penentuan kadar suatu zat. Prinsip dasar titrasi redoks ini adalah ketika jumlah mol elektron yang dilepas oleh produksi ini sama dengan jumlah mol elektron yang diterima oleh oksidator. Syarat titrasi redoks adalah 1. Reaksi harus berlangsung cepat dan spontan untuk mencapai titik ekuivalen. Yang kedua adalah reaksi harus berjalan sempurna secara stoikiometris. Dalam artian reaksi tunggal dan tidak bercabang, kemudian reaksi tersebut tidak menghasilkan produk samping. Yang ketiga adalah adanya perubahan potensial listrik yang tajam di titik ekuivalen. Perubahan potensial listrik ini digunakan untuk mendeteksi titik akhir titrasi yang jelas ditandai oleh perubahan warna pada indikator. Kemudian ciri titrasi redoks sendiri adalah terjadi proses transfer elektron, di mana reduksi oksidasi ini tidak lepas dari pelepasan elektron dan penerimaan elektron. Pelepasan elektron sendiri merupakan definisi dari oksidasi, kemudian penerimaan elektron ini definisi dari reduksi. Kemudian terjadi perubahan bilangan oksidasi. Ketika suatu zat mengalami kenaikan Bilox, maka zat tersebut akan mengalami oksidasi. Sedangkan ketika zat tersebut mengalami penurunan Bilox, maka zat tersebut akan mengalami reduksi. Terdapat spesies atau zat oksidator dan reduktor. Zat reduktor ini artinya dia mereduksi zat lain. Zat tersebut sendiri mengalami oksidasi. Sedangkan zat oksidator, dia mengoksidasi zat lain. Dirinya sendiri mengalami reduksi. Nah, titrasi redoks sendiri dibagi menjadi dua, yakni titrasi langsung atau direct redox titration dan titrasi tidak langsung atau indirect redox titration. Pengertian dari titrasi langsung adalah titrasi di mana titrannya bereaksi langsung dengan analit tanpa tahap reaksi tambahan. Ciri-ciri dari titrasi langsung ini adalah reaksinya cepat dan sederhana, kemudian tidak memerlukan reaksi pembebas atau reaksi pendahuluan. Yang ketiga adalah warna titik akhir biasanya jelas, kadang ada indikator alami atau yang bersifat sebagai autoindikator. Contoh dalam titrasi redoks langsung ini adalah permanganometri, di mana KMNO4 ketika direaksikan dengan Fe2+ akan menghasilkan Mn2+ ditambah Fe3+. KMNO4 ini akan langsung mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+. Yang kedua adalah iodimetri. Titrasi I2 langsung yang mengoksidasi tiosulfat. Yang ketiga adalah cerimetri. Ce4+ ini akan langsung mengoksidasi Fe2+. Kemudian ada titrasi tidak langsung, di mana analit tidak dititrasi langsung tetapi diubah dulu menjadi zat lain yang bisa dititrasi. Nah, biasanya dengan reaksi pembebas atau reaksi pendahuluan. Ciri-ciri dari titrasi tidak langsung ini adalah membutuhkan reaksi tambahan. Misalnya pada pembentukan I2. Kemudian digunakan ketika analit tidak dapat dititrasi langsung. Nah, titrasi tidak langsung ini lebih sensitif pada beberapa analisis. Contoh paling umum adalah iodometri. Analit atau zat oksidator ini akan direaksikan dengan iodida atau I- menghasilkan I2. Kemudian I2 yang terbentuk ini akan dititrasi dengan tiosulfat sehingga menghasilkan 2 I-. Nah, secara khusus saya akan menjelaskan tentang titrasi dikromatometri.
Titrasi dikromatometri ini adalah teknik titrasi redox yang menggunakan kalium dikromat atau K2Cr2O7 sebagai titran oksidator. Beberapa alasan kalium dikromat ini digunakan sebagai titran adalah karena bersifat oksidator kuat, yang kedua sangat murni dan tidak higroskopis, kemudian kalium dikromat ini stabil terhadap udara dan cahaya. Sedangkan keunggulan dari metode dikromatometri sendiri adalah yang pertama kestabilan titran yang tinggi, kemudian reaksi redox cepat dan stoikiometris. Yang ketiga adalah perubahan warna pada titik akhir titrasi cukup kontras sehingga mudah diamati dengan jelas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam titrasi dikromatometri ini adalah yang pertama adalah keadaan reaksi. Keadaan reaksi pada titrasi dikromatometri ini harus berlangsung pada suasana yang asam. pH harus sangat asam, idealnya pH kurang dari 1. Untuk menciptakan suasana asam ini biasanya ditambahkan H2SO4 pekat 1-2 mili per sampel. Alasan mengapa titrasi dikromatometri ini tidak boleh menggunakan HCl karena ion Cl- dari HCl ini dapat mengoksidasi atau dapat dioksidasi menjadi Cl2 sehingga menyebabkan kesalahan analisa. Nah, pada titrasi dikromatometri sendiri, indikator titrasi yang biasa digunakan adalah yang pertama adalah indikator DPA atau diphenylamin sulfonat. Nah, perubahan warna yang terjadi sebelum titik ekuivalen ini larutan berwarna ungu atau biru. Kemudian setelah melewati titik ekuivalen atau titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna menjadi hijau tua atau violet. Sedangkan indikator yang kedua adalah indikator feroin atau Fe2+ phenanthroline. Larutan yang semula berwarna kuning kehijauan ketika melewati titik akhir titrasi akan berubah menjadi merah bata. Titrasi ini biasanya digunakan untuk penentuan kadar Fe2+ paling umum, SN2+, H2O2, Cu1 menghasilkan Cu2 dan berbagai zat organik serta zat pereduksi lainnya. Berikut adalah reaksi dari K2Cr2O7 yang mengalami reduksi. Ion dikromat ketika dalam suasana asam ini akan menghasilkan 6 elektron dan menjadi 2Cr3+, mengalami reduksi menjadi 2Cr3+ dan 7H2O. Fe2+ atau reduksi ini akan mengalami oksidasi. Jadi Fe2+ di sini akan teroksidasi menjadi Fe3+. Sehingga ketika digabung reaksi setengah reaksinya akan menjadi ion dikromat ditambah 6 ion Fe2+ ditambah 14H+ akan menghasilkan 2 ion Cr3+ ditambah 6 ion Fe3+ ditambah 7H2O. Nah, di sini rasio stoikiometri yang penting adalah 1 mol dikromat ini setara dengan 6 mol Fe2+. Jadi ketika 1 mol dikromat ini akan setara dengan 6 mol Fe2+. Kurva titrasi dikromatometri sendiri seperti pada slide, sumbu X ini adalah volume K2Cr2O7 dalam mililiter, kemudian sumbu Y ini digambarkan sebagai potensial listrik atau potensial daya hantar listrik yang terjadi. Nah, titik akhir titrasi ini ditandai pada kenaikan kurva yang menandakan potensial listrik yang paling tajam, sehingga kemungkinan titik akhir titrasi dapat digambarkan berada pada rentang kurva yang paling tajam, TAT.
Jadi titik akhir titrasi pada reaksi redoks ditandai dengan perubahan potensial listrik yang paling tajam. Jadi di sini kemungkinan. Karena titik akhir titrasi ini kurva yang menunjukkan kemiringan paling tajam ada pada potensial 1. Jadi kenaikannya paling tajam. Nah, titrasi di kromatometri sendiri ini salah satu aplikasinya adalah pada pengujian chemical oxygen diamond dengan reflux tertutup secara titrimetri sesuai dengan acuan SNI nomor 6989.73 tahun 2019. Definisi COD sendiri atau chemical oxygen diamond adalah jumlah kebutuhan oksigen kimiawi atau jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang ada di dalam air. Konsentrasi COD yang tinggi dalam air akan menyebabkan kandungan oksigen terlarut dalam air menjadi sedikit sehingga mempengaruhi kelangsungan ekosistem perairan. Prinsip uji dari penentuan kadar COD ini adalah senyawa organik dan organik, terutama organik, dalam contoh uji dioksidasi oleh ion dikromat dalam reflux tertutup selama 2 jam pada suhu 150 derajat Celcius menghasilkan ion Cr3+. Kelebihan kalium dikromat yang tidak tereduksi akan dititrasi oleh larutan ferroamonium sulfat atau FAS menggunakan indikator ferroin. Jumlah oksidan yang dibutuhkan dinyatakan dalam ekuivalen oksigen atau O2 mg per liter. Persamaan reaksi kimia yang terjadi adalah sebagai berikut. Pada reaksi 1, bahan organik akan direaksikan dengan ion dikromat pada suasana asam, sehingga akan menghasilkan CO2, H2O, dan ion Cr3+. Kemudian reaksi yang kedua adalah 6Fe2+ akan direaksikan dengan ion dikromat dalam suasana asam, akan menghasilkan 6Fe3+ dan ion 2Cr3+ ditambah 7H2O. Seperti yang kita lihat, alat dan bahan yang digunakan adalah degaussing vessel ukuran 16 mm x 100 mm, COD reaktor, mikroburet statif dan klem, pipet volume, rak tabung reaksi. Kemudian bahan yang digunakan adalah aquades, larutan pereaksi asam sulfat dengan katalis Ag2SO4, larutan baku kalium dikromat, kemudian larutan baku ferroamonium sulfat, serta di sini ada indikator ferroin. Tahapan prosedur kerja dibagi menjadi 3, yaitu preparasi reagen, standarisasi titran, dan penentuan kadar COD di dalam sampel. Preparasi reagen yang pertama adalah pembuatan larutan baku kalium dikromat 0,1 normal atau sering disebut degaussing solution dengan cara melarutkan 4,903 gram K2Cr2O7 yang telah dikeringkan pada suhu 150 derajat selama 2 jam sebelumnya ke dalam 500 ml air bebas organik. Selanjutnya menambahkan 167 ml H2SO4 pekat dan 33,3 gram HgSO4. Dilarutkan dan didinginkan pada suhu ruang. Kemudian ditempatkan sampai tanda batas dan dihomogenkan. Kemudian reaksi larutan bereaksi asam sulfat ini adalah larutan untuk mengkondisikan agar titrasi di kromatometri atau titrasi penentuan kadar COD ini berlangsung dalam suasana asam. Nah, cara membuatnya adalah dengan melarutkan 10,12 gram serbuk Ag2SO4 ke dalam 1000 ml H2SO4 pekat, kemudian diaduk dan dibiarkan hingga larut. Proses pelarutan Ag2SO4 di dalam asam sulfat ini membutuhkan waktu selama 1-2 hari
sehingga perlu menggunakan magnetic stirrer. Pembuatan larutan bereaksi asam sulfat ini harus dilakukan dalam lemari asam menggunakan APD yang lengkap, dikarenakan yang kita reaksikan ini adalah H2SO4 pekat dengan katalis Ag2SO4, di mana akan terjadi reaksi eksotermis yang berlebih. Kemudian larutan indikator feroin ini dibuat dengan cara melarutkan 1,485 gram 1,10 fenantrolin monohidrat dan 0,695 gram FeSO4 7H2O dalam air bebas organik, kemudian diencerkan sampai 100 ml, selanjutnya dihomogenkan. Yang keempat adalah larutan ferroamonium sulfat, ini sebagai citran. Dibuat dengan cara melarutkan 19,6 gram ferroamonium sulfat heksahidrat dalam 300 ml air bebas organik, lalu ditambahkan 20 ml H2SO4 pekat sambil didinginkan dan ditempatkan sampai 1000 ml. Kemudian larutan baku kalium hidrogen ftalat setara dengan nilai COD 500 mg O2 per liter. Berikutnya adalah asam sulfamat. Asam sulfamat ini digunakan jika ada gangguan nitrit untuk meminimalisir kesalahan pada analisa. Kemudian serbuk merkuri sulfat ini tadi dan air bebas organik. Prosedur yang pertama adalah standarisasi larutan ferroamonium sulfat. Yang pertama, memipet 5 ml digestion solution ke dalam Erlenmeyer, kemudian menambahkan sebanyak 2,5 ml air bebas organik, kemudian menambahkan 1 hingga 2 tetes indikator feroin, kemudian dititrasi dengan larutan fast 0,05 normal, kemudian mencatat volume ferroamonium sulfat yang dibutuhkan untuk titrasi. Sedangkan prosedur kerja penentuan sampel atau penentuan kadar COD di dalam sampel air ini adalah, yang pertama adalah memipet 2,5 ml contoh uji air, bisa air limbah, air sungai atau air permukaan. Kemudian langkah kedua adalah menambahkan 1,5 ml larutan digestion solution yang sudah dibuat pada awal tadi. Yang ketiga adalah menambahkan reaksi asam sulfat sebanyak 3,5 ml ke dalam setiap contoh uji untuk menciptakan suasana asam, kemudian dihomogenkan. Yang kelima adalah melakukan reflux tertutup ya, pada suhu 150 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian yang keenam, larutan atau contoh uji yang sudah direflux ini tadi akan dipindahkan ke Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 2-3 tetes indikator feroin hingga berwarna kuning kehijauan. Langkah berikutnya adalah dititrasi dengan larutan ferroamonium sulfat yang sudah distandarisasi sebelumnya hingga menunjukkan titik akhir titrasi atau perubahan warna larutan menjadi merah bata atau merah kecoklatan. Perhitungan dari normalitas larutan ferroamonium sulfat pada saat standarisasi dengan larutan baku kalium dikromat 0,1 N dapat dihitung sebagai berikut. Normalitas ferroamonium sulfat ini akan sama dengan normalitas digestion solution dikali volume digestion solution dibagi dengan volume ferroamonium sulfat yang didapatkan dalam titrasi. Sedangkan nilai COD sebagai miligram per liter O2 dapat dihitung sebagai berikut. Volume blanko dikurangi volume larutan fast volume larutan fast yang dibutuhkan untuk titrasi blanko dikurangi dengan volume larutan fast yang dibutuhkan untuk titrasi sampel dikali dengan normalitas ferroamonium sulfat dikali dengan 8000 dibagi dengan volume sampel.
Kemudian contoh analisis data dan perhitungan standarisasi larutan ferroamonium sulfat. Semisal kita lakukan studi kasus, di sini ada contoh data, yakni data standarisasi larutan ferroamonium sulfat dengan kalium dikromat sebagai larutan standar. Pada titrasi pertama, kedua, dan ketiga didapatkan hasil sebagai berikut, sehingga didapatkan rata-rata yaitu 10,16 mili. Kemudian normalitas larutan ferroamonium sulfat ini dapat diketahui dengan cara mengalihkan normalitas degaussing solution dengan volume degaussing solution dibagi dengan volume titrasi yang dibutuhkan. Jadi volume ferroamonium sulfat yang dibutuhkan untuk titrasi. Sebagai contoh analisa data dan perhitungan, di sini rata-rata dari volume ferroamonium sulfat yang dibutuhkan untuk titrasi adalah 10,16 mili. Maka N ferroamonium sulfat adalah 0,1 N dikali 5 mili, kemudian dibagi dengan 10,16 mili. Ini adalah volume rata-rata. V rata-rata titrasi. Sehingga akan didapatkan 0,049 N. Jadi normalitas ferroamonium sulfat yang nantinya akan digunakan sebagai titran dalam pengujian kadar COD adalah konsentrasinya 0,049 N. Kemudian adalah berikutnya contoh analisis data dan perhitungan pada pengujian sampel. Di sini diketahui bahwa volume ferroamonium sulfat yang dibutuhkan untuk titrasi sampel adalah yang pertama 4,82 mili, yang kedua adalah 4,78 mili, dan yang ketiga adalah 4,90 mili. Sehingga rata-rata yang didapatkan adalah 4,83 mili. Volume sampel ini adalah 2,5 mili. Jika diketahui volume titrasi belangko adalah 5 mili, maka COD dalam miligram per liter dapat dihitung dengan cara volume belangko dikurangi dengan volume titrasi sampel dikalikan dengan normalitas ferroamonium sulfat yang sudah distandarisasi dikali dengan 8000 dibagi dengan volume sampel. Nah, maka volume titrasi belangko adalah 5 dikurangi 4,83 dikali 0,048 dikali 8000 dibagi 2,5 akan menghasilkan 0,17 kali 0,048 kali 8000 dibagi 2,5, sehingga kadar COD dalam miligram per liter dalam sampel didapatkan 26,1 mg per liter. Sekian paparan materi yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.